Baik, kepada Bang Fakih, dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar? Kedengar? Yes. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada pihak kampus, lebih pada Pak Win, kemudian Ibu Agustina, seluruh staf jajaran kampus, dan anggota YAPMI yang sedang Akademikas Balongan Tercinta yang sudah bisa menyelenggarakan acara ini, serta memanggil saya sebagai speaker untuk acara sharing session. Salam hangat dari saya selaku alumni kepada teman-teman semua YAPMI, serta di sini juga ada yang hadir dari kampus lain ya, kampus lain baik dari Pertamina, kemudian ada juga dari IPB ataupun dari kampus-kampus lainnya yang tidak bisa saya satu persatu. Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fakih Badrul Zaman. Kebetulan sekarang lagi posisi off ya, karena sementara dirumahkan karena pandemi ini. Jadi dari zona merah tidak bisa masuk lebih dahulu ke Rimau Aset. Oke, langsung saja kita mulai ke materi inti pembahasan pada siang hari ini ya teman-teman semuanya. Sebentar saya akan tampilkan dulu PowerPoint. Sebelum masuk ke materi, saya ingin tanya dulu ke panitia, ini ada kendala nggak atau layarnya atau videonya dari saya atau suara? Alhamdulillah kok. Nggak ada lancar ya? Berarti kita bisa masuk ke materi ya? Bisa Bang. Oke, baik. Bisa Bang. Sebentar. Oke teman-teman, apakah kelihatan slide-nya? Terlihat Bang. Terlihat ya? Iya. Terlihat Bang. Terlihat ya? Oke, baik, kita mulai untuk acaranya. Semoga teman-teman bisa mengambil apa yang bisa saya sampaikan terkait dalam hal ini adalah pengetahuan tentang seperti apa sih dunia drilling yang sebenarnya ya. Baik, introduction terlebih dahulu. Saya di PT Medco sebagai Rekan dan Material Drilling. Tema kali ini saya akan membahas tentang sharing knowledge about drilling of oil and gas industry. Baik, selanjutnya teman-teman semua, ini ada beberapa outline yang sudah saya buat agar bahasan kita tidak kemana-mana. Jadi saya bikin outline di sini. Yang pertama bahasannya adalah kita terlebih dahulu mengenal bahwa di dunia migas itu ada istilah upstream dan downstream.
Setelah ini kita masuk ke drilling rig ya. Jadi pengenalan tentang drilling rig itu apa, kemudian ada beberapa sub bahasan di sana akan kita kupas dengan sub yang sudah saya siapkan. Kemudian yang ketiga ada job desk daripada materialmen. Barangkali nanti teman-teman setelah lulus kemudian mendapatkan job yang sama seperti saya, agar tidak awam di lokasi, jadi ada baiknya saya sampaikan terkait dengan job desk materialmen, ngapain aja sih di lokasi gitu. Terus jobnya ngapain aja. Selanjutnya adalah saya akan sedikit singgung terkait dengan problem while drilling, especially di Medco PP ya. Kemudian terakhir kita akan coba discuss terkait dengan opportunity atau peluang kedepannya ya, terkait di dunia drilling itu sendiri. Mengingat harga minyak yang sekarang sedang drop dibarengi dengan COVID-19 ini. Baik teman-teman semua, pertama akan kita bahas terlebih dahulu ya terkait dengan upstream dan downstream. Untuk di dunia migas tersendiri, mungkin teman-teman juga udah belajar di kampus masing-masing, terutama di teknik perminyakan dan gas balongan. Setiap kali dosen pasti menyampaikan istilah ini, dan saya kira teman-teman semua sudah banyak paham ya terkait hal ini, tapi kita sama-sama untuk ulas tuntas, ulas lagi pemahaman kita mengenai tentang apa yang sudah dosen sampaikan dan ilmu pada diri kita. Oke, bahwa di dunia migas, usaha hulu migas itu ada dua ya, istilah upstream dan downstream. Atau upstream yang biasa disebut dengan hulu, dan downstream adalah hilirnya daripada usaha migas itu sendiri. Jadi upstream itu ada 3 subbab. Yang pertama eksplorasi, kemudian drilling dan production, di mana kita sebelum ngebor, sebelum drilling, kita akan survei seismik terlebih dahulu, dan itu membutuhkan jangka waktu yang sangat lama. Baru setelah survei seismik dengan didapatkan beberapa data acquisition, baru diinterpretasikan di kedalaman berapa, serta di formasi mana minyak itu akan kita bor gitu. Nah, data itu saja tidak cukup, kemudian akan kita langsung buktikan dengan adanya drilling atau pengeboran ya. Kemudian ketika minyak itu sudah kita angkat dari subsurface ke surface, kemudian akan kita salurkan. Kalau misalkan minyak itu ada di offshore, kita salurkan ya lewat kapal. Kemudian kalau misal minyak itu ada di onshore, akan kita distribusikan lewat pipa. Nah, tahap inilah di mana keluarnya minyak dari bawah permukaan sampai ke permukaan itu disebut dengan produksi atau production. Nah, setelah minyak itu sampai di tangki pengumpul, kemudian minyak itu disalurkan ke refinery proses. Nah, inilah yang disebut dengan downstream. Mulai dari refinery proses sampai dengan ke distribution, kemudian sampai dengan ke konsumen. Sampai konsumen itu benar-benar menikmati. Mulai dari refinery proses, yang kita tahu kilang-kilang minyak kan banyak ya, termasuk Pertamina juga, kemudian ada beberapa PT-PT yang lain yang ikut membantu dengan kilang-kilang Pertamina, sampai dengan ke konsumen, sampai dengan ke pengguna akhir. Itulah disebut dengan istilah upstream dan downstream di dunia minyak dan gas. Oke, next. Kita akan membahas tentang dunia drilling itu sendiri, drilling rig. Jadi di sini sengaja saya bagi menjadi 3 sub bahasan. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu apa sih drilling rig itu. Kemudian kita batasi saja menjadi 3 bagian pokok atau bahasan. Di sub pertama kita akan bahas terkait dengan rig specification, kemudian drilling crew and support, serta personnel of service company. Jadi saya memadukan antara materi yang saya dapatkan di kuliah. Pada saat itu Pak Guntur, Pak Win juga menjelaskan beberapa drilling crew di personil di lokasi itu ada apa aja sih gitu. Nah, di sini kita akan bahas khususnya di Medco EP sendiri ya, pada saat saya untuk 5 well kemarin. Ada apa aja kita akan bahas di sini, personil. Kemudian pada sub bahasan yang kedua akan kita bahas juga terkait dengan drilling operation phase, atau apa sih tahap-tahap atau hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita pajak sumur.
sebelum kita drill sumur untuk mendapatkan gas dan oil di bawah sana. Kemudian yang terakhir kita akan juga belajar sama-sama terkait dengan mengulas lagi drilling rig system yang ada di rig pengeboran itu sendiri. Dan terakhir akan saya coba paparkan terkait dengan well type dan depth average di khususnya di sumur-sumur Medco FT sendiri. Oke, terkait dengan drilling rig is an integrated system that drills well, such as oil or water wells in the earth's subsurface. Jadi drilling rig ini simpelnya adalah sebuah peralatan atau instrumen yang terintegrasi ya, yang digunakan untuk mengebor sumur. Tentu yang di sini yang kita bor adalah sumur minyak gitu kan, di bawah bumi sana. Oke, selanjutnya akan kita bahas lebih dahulu ya tentang rig data. Jadi Medco EP sendiri sebenarnya punya 4 rig, 2 rig workover dan 2 lagi adalah rig drilling. Kebetulan saya awalnya ditempatkan di rig drilling, yang 2 itu ada 2 nama dia, ada 2 rig, namanya itu rig Dreco dan Emsco. Emsco itu 450 horsepower dan Dreco ini 750 horsepower. Awalnya saya ditempatkan di rig Emsco dengan horsepower yang 450 itu. Kemudian saya ditugaskan ke Medco Soka untuk menyelesaikan plug abandon dengan sumur Dreco ini. Alhamdulillah dengan posisi saat ini saya berada di rig Dreco menjadi material yang di rig ini, mengisi rig ini, spare part rig, kemudian kebutuhan material tangible sumur ya. Jadi di rig inilah saya sudah mulai timbul rasa memiliki untuk mengupayakan rig ini agar tetap bisa mengebor gitu, mulai dari spare partnya segala macam. Dan alhamdulillah ini rig kalau nggak salah historinya dari rig 5 dari perusahaan Faiko itu dulu, kurang lebih udah berumur 45 tahunan lah, tapi lebih tua Emsco. Nah, Dreco ini rig 2 join, termasuk rig konvensional ya. Tapi ada beberapa sistem yang sudah dia unkonvensional, sudah memakai top drive dan segala macam. Oke, ini rig data. Rig ini namanya Dreco rig, Aun rig punya Medco sendiri. Kemudian type-nya adalah land rig, kemudian horsepower 750 horsepower. Dengan maksimum allowable working load-nya 291.000 pound. Kemudian dari sistem adalah sudah menggunakan top drive ya, tidak menggunakan rotary table. Kemudian untuk circulating sistemnya, jadi Medco di rig ini punya 2 mud pump. Yang pertama ini triplex semua ya, mud pump 9T100 sama PZ8 itu punya Aun Medco sendiri. Kemudian satu lagi kita rental ke service company yang untuk menyediakan jasa mud pump gitu. Nah, dalam hal ini kemarin kita selesai 5 sampai 6 sumur, kita rental 1 mud pump itu yang reflect ke MKAPR. Kemudian specification selanjutnya itu adalah standby pressure rating 5000 PSI dan BOP system 1338 riser dan dengan menggunakan 1358 BOP stack angular, blind time dan high time. Oke, next. Kemudian rig sudah kita bahas, ternyata rig itu seperti itu gambarannya. Kemudian ada siapa saja sih personil di lokasi itu ya teman-teman semua, baik dari oil company ataupun dari service company yang ada di lokasi. Oke, dari oil company sendiri itu representatif paling tinggi dari Medco sendiri ada company man, which is ada 2 company man. Di sini ada yang day supervisor sama night drilling supervisor. Jadi ada, karena kita ngeborkan 24 jam ya, jadi which is ada yang pagi, ada yang malam juga. Nah, DSP ini adalah company man siang dan NDSP ini adalah night company man malam. Kemudian di bawah company man itu ada superintendent yang berfungsi, yang punya yang punya opsi untuk mempertanggungjawabkan semua peralatan agar bisa berjalan dengan lancar sampai pengeboran itu berhasil. Kemudian
ada drilling engineer juga dari Jakarta yang mempunyai program ngebor di sumur itu. Jadi semua drilling program itu datangnya dari drilling engineer. Mulai dari semennya di kedalaman berapa, set casing, pokoknya lengkap semua di basis itu oleh drilling engineer. Selanjutnya ada geologis. Jadi tugas daripada geologis itu adalah untuk menentukan pay zone ya pada saat kita sudah ngedrill di kedalaman sekian, kemudian sudah menembus formasi apa. Nah, ini geologis selalu confirm dengan company man dan rig superintendent untuk menentukan set casing dan segala macamnya. Kemudian ada lagi tool booster yang membawai 3 kru ya, tool booster ini ya hampir tangan kanannya rig superintendent dalam hal ini untuk tanggung jawab peralatan. Kemudian ada rig admin dan material man, posisi saya sekarang. Jadi idealnya sebenarnya dalam satu rig itu ada rig admin tersendiri, material man juga tersendiri. Tapi dalam hal ini saya dikasih tanggung jawab untuk memegang dua-duanya. Dan ini sangat tidak mudah untuk belajar ini. Bahkan saya pikir 3-4 tahun pun untuk memahami material dan yang lainnya itu masih perlu waktu banyak untuk belajar. Tapi alhamdulillah Allah mengasih kepercayaan ini kepada saya, dan alhamdulillahnya saya diajarkan untuk memanage semuanya dengan baik, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai dengan sekarang. Terakhir adalah HSE officer ya. HSE officer ini jadi tugasnya memandu safety talk pada saat kita sebelum mulai pekerjaan. Kita akan safety talk terlebih dahulu bahwa hari ini kita mau ngapain aja, mengingatkan tentang keselamatan. Pokoknya safety is number one. Nah, HSE officer inilah mengingatkan bahwa pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kemudian ini ada contoh juga saya tampilkan di sini ya, teman-teman semuanya bisa dilihat bahwa di bawah tool booster itu ada posisi driller, derrickman, floorman, starboard, sama support itu ada mekanik, elektrik, dan welding. Jadi masing-masing ada 3 kru. Jadi setiap kali masuk untuk ngebor itu 2 kru ya, karena day and night shiftnya. Jadi masing-masing itu adalah starboard, floorman, derrickman, driller. Kemudian dari service company tersendiri di sana itu ada apa aja? Ada mud engineer di sana. Khusus bagian dia adalah untuk khusus lumpur ya. Jadi yang punya program lumpur itu dia nanti yang profile. Jadi biasanya program dan sample catcher ini dia ada di mud-logging unit ya, namanya Riglur, untuk memantau data-data atau parameter selama pengeboran itu, atau ada anomali atau segala macamnya. Nah, inilah yang akan dikonfirm ke company dan rig superintendent. Kemudian ada solid control engineer, karena Medco itu di conditioning area, digeser dan descender itu descender dan desilter ya, kita rental menjadi satu. Mungkin teman-teman tahu namanya mud cleaner. Jadi sudah sudah combine ya antara desilter dan descender yang disebut dengan mud cleaner. Kita kemarin dari MI Swampo. Kemudian ada cementing crew kemarin alhamdulillah kita sementernya dari Halliburton Cementer itu ada 5-6 kru, 6 orang maksudnya. Dan selanjutnya adalah wireline engineer. Jadi pada saat kita sudah memasuki zona-zona yang sudah memasuki pay zone, biasanya datang tuh wireline engineer, bisa dari Selat Bersih, bisa dari Halliburton ataupun Weatherford. Kemarin sih dari Selat Bersih datang dia untuk wireline, jadi untuk melihat tentang ini ya, oil sama gasnya di kedalaman sekian ada nggak di dalam formasi. Ini wireline ini yang mungkin yang menjadi asisten aspak dan penilaian formasi Penfor pasti paham terkait dengan ini. Kemudian ada matang juga, karena tadi kita kental sama matang, jadi harus datangkan juga teknisinya agar bertanggung jawab terhadap barang ia sendiri. Kemudian ada MWD dan DD engineer. Nah, MWD dan DD engineer ini karena sumur kita banyak yang sumur deviated, bukan hanya sumur vertikal, ada deviated. Kemudian kemarin juga
berhasil satu sumur horizontal. Jadi inilah tugas tinggi dan engineer yang mengarahkan si arah sumur itu ke arah mana dengan inklinasi sekian, dengan asimut berapa. Nah, inilah tugas dari MDD dan DDN. Oke, selanjutnya setelah kita tahu personil di lokasi, ada baiknya kita bahas juga terkait dengan drilling operation test atau tahap-tahap apa aja sih yang sebelum kita sampai ke ngebor gitu, sampai kita baby drill well gitu. Oke, yang pertama adalah persiapan tempat ya, yaitu access transport, kemudian persiapan alat berat, loader, wheel fork, kemudian crane. Kalau kita menggunakan dual crane, telescoping atau yang roller, itu kita harus ready semua agar proses berjalan dengan lancar. Kemudian kita buat mud pit, water pit, kemudian cellar juga, dan terakhir adalah persiapan dari air tempuran atau freshwater. Setelah persiapan tempat sudah, baru kita kirim peralatan. Ini yang biasa kita sebut dengan rig move ya, atau moving dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Lokasi sudah siap, baru kita kirim peralatan dan langsung kita spot, kemudian setup di sana. Koneksinya, semua line-nya kita setup. Once ini sudah, selanjutnya adalah pengiriman pekerja. Jadi peralatan sudah, baru kita kirim pekerja, mulai dari drilling crew, kemudian personal service company dan company man ya, untuk untuk melihat progres daripada pekerjaan oleh drilling crew. Selanjutnya yaitu adalah setelah itu semua udah, baru kita recap ini istilahnya kita mendirikan menara sampai tegak. Baru setelah itu kita kirim peralatan dan material penunjang. Jadi yang disebut dengan peralatan material penunjang itu seperti material, kemudian cementing material, mulai dari big bag, ukuran big bag yang datang gitu kan, kemudian BOP berapa yang kita pakai sesuai dengan ukuran, kemudian ada mud pump, ada drill pipe, drill collar, HPDP, dan yang lainnya. Once ini sudah, baru kita ke persiapan apa akhir, itu sudah berjalan, semua sudah ready, baru kita persiapan akhir, itu kita mengisi lumpur, pemboran, dan pengecekan seluruh sistem sampai 5 sistem rig ini ada salah satu yang tidak terperhatikan, harus kita maintenance selalu. Setelah tahap akhir yaitu kita endurance test, matpam 1, matpam 2, dan matpam 3. Jadi ibarat endurance test itu kan tes lari gitu. Jadi karena pentingnya matpam di dalam 5 rig system, itu adalah ibarat tubuh kita sebagai jantung ya teman-teman. Bayangin kalau misalnya nggak ada jantung gitu, jantung kita mati gitu. Nah, ibarat lumpur itu adalah darah yang mengalir dalam tubuh kita. Jadi kalau misal jantungnya mati dan nggak bulat, ya gimana kita mau berhasil buat ngebor? Nah, endurance ini tes daripada si matpam ini ya. Jadi kita nyalakan matpam dengan kurang lebih 7-8 jam untuk mengetesnya. Nah, setelah endurance test sudah dinyatakan ketiga matpam sudah oke untuk ready to use, kemudian selanjutnya adalah kita ready to spud well. Jadi kita tajak, jam 14 sekian sumur KS 2020 kita siap untuk tajak. Jadi langsung tuh kita semua sudah ready, sudah make up bit dan yang lainnya, baru kita drill, baby drill, langsung kita tajak sampai Medco itu target 10 hari drilling dan 7 hari completion. Alhamdulillah kadang bisa kurang dari itu. Begitu cepat Medco menyelesaikan satu sumur dalam jangka waktu kurang dari 15 hari. Oke, selanjutnya ada drilling system ya. Teman-teman mungkin sudah paham terkait dengan 5 sistem ini yang sudah bapak-bapak dosen ajarkan dan ibu-ibu dosen ajarkan juga. Jadi ada 5 sistem di drilling kita, ada power system, hoisting, rotating, circulating, dan terakhir adalah BOP system atau blowout preventing system. Ini adalah gambar yang saya sulit shoot dari sekarang ini.
migas ya, SPK migas dari web pokoknya. Kemudian ya kurang lebih seperti ini ya. Ada 5 sistem. Jadi power system itu pertama akan kita bahas. Pada dasarnya semua sistem itu berjalan dari power system dulu. Power system berasal dari mana? Power system berasal dari fuel ya, dari tenaga solar. Jadi semua pembangkit di sana itu energi pertamanya adalah solar. Solar ditransmisikan ke power, kemudian power akan mensuplai bagian mana yang perlu disuplai. Nah, kemudian selanjutnya ada hoisting system. Hoisting system itu apa sih sebenarnya? Karena menurut saya hoisting system ini adalah serangkaian fasilitas atau alat untuk mengangkat, kemudian menahan dan menurunkan dari listriknya, baik dari dalam maupun keluar sumur. Mulai dari apa? Mulai dari di sini ada derek atau mesh yang menara, kemudian crown block masuk ke traveling block yang bergerak naik turun, kemudian ada rig load, rig line, drawalk, dan serta elevator yang ada di sistem. Selanjutnya ada rotating system ya, atau sistem putar. Sistem putar ini adalah mentransmisikan putaran dari meja putar ke pit. Nah, ini mulai dari rotary table, master pusing, Kelly, sama drill string. Selanjutnya ada circulating. Ini adalah menjadi hal yang sangat penting. Sirkulasi ini seperti darah dalam tubuh kita ya. Mulai dari tangki, kemudian masuk ke suction atau line hisap, kemudian masuk ke mud pump, dan keluar ke discharge line, kemudian masuk ke dalam standpipe yang tegak berdiri di atas di samping derrick, kemudian masuk ke gooseneck, kemudian masuk ke swivel, Kelly, drill string, sampai pin angus, sampai dia keluar dari sumur masuk ke dalam header line, baru cell shaker atau ke conditioning area. Cell shaker, degasser, descender, sama distributor ya, sampai dia masuk ke active tank line dan siap sirkulasi. Dan terakhir adalah blowout preventing system ya, karena fungsinya adalah untuk mencegah semburan liar terjadi ketika terjadi problem dalam lubang, baik itu kick ataupun material-material lain yang ingin berusaha digunakan oleh akumulator. Oke, selanjutnya teman-teman semua, selanjutnya adalah well types ya, atau tipe-tipe sumur. Khususnya saya bahas di sini di Medco sendiri itu ada vertical well, kemudian deviated well, dan horizontal well. Di sumur Medco itu ada semua ketiga sumur ini, tetapi lebih banyak adalah sumur deviated well. Vertical well itu ya biasa kita ngebor lurus aja tanpa ada inklinasi ya, sehingga membentuk belokan gitu. Nah, kalau untuk deviated well di Medco sendiri itu 29 sampai 30 derajat untuk inklinasinya. Terakhir kemarin Greco ini pas saya masuk awal sudah menyelesaikan 5 sumur deviated dan satu sumur horizontal. Tetapi ada suatu problem kemarin di sumur horizontal, hingga akhirnya sumur itu statusnya disuspend dan akan dilanjutkan setelah pandemi ini selesai. Dan selanjutnya akan kita akan ngebor lagi di sumur-sumur deviated, kemudian ada sumur-sumur yang lain juga, tetapi dekat daerah sana Soka ya, Lubuk Linggau, akan pindah ke sana mungkin 1-2 tahun ke depan. Oke, untuk depth-nya sendiri, depth average di Medco itu 3.000 sampai 4.000 feet. 3.000 sampai 4.000 feet, kurang lebih 1,5 km ya. Jadi nggak begitu terlalu dalam. Kecuali sumur-sumur yang di aset Medco satunya di Soka, yang di Lubuk Linggau itu, dia sampai 10.000 feet. Ada 10.000 karena kita mengambilnya gas. Oke. Selanjutnya well types dan depth average sudah. Kita lanjut job desk daripada materialnya itu sendiri.
Jadi buat teman-teman nanti barangkali kerja menemui mendapatkan posisi sama seperti saya, pesan saya jangan menganggap remeh, jangan menganggap remeh suatu pekerjaan, karena pada dasarnya tidak ada pekerjaan yang ringan ya. Bukan ringan tapi ya perlu distrategiin, maksud saya gitu, perlu di manage. Nah, untuk job desk daripada materialnya sendiri, main jobnya adalah prepare materials item yang dibutuhkan untuk daily operation. Itu yang pertama poinnya, menyiapkan seluruh kebutuhan untuk kebutuhan sumur seperti casing, bit, kemudian ada lumpur, ada cementing material gitu, terus ada aksesoris casing dan yang lainnya, itu yang kita siapkan. Kemudian yang tidak menjadi PR penting sebagai material adalah perform an inventory of the material for use. Jadi kita memiliki data inventory material, karena dari kita kan ada beberapa gudang elektrik, gudang mekanik, kemudian gudang platform, kemudian ada gudang spare part lainnya. Jadi ya kita memprepare semuanya, kita menyetok semuanya. Oleh karena itu nilai plus dari material ini adalah selain memanage semuanya dengan baik, kita mengatur posisi barang, kita tahu banyak barang, kita tahu kebutuhan sumber apa aja. Nah, dan terakhir adalah ketika material itu kita sudah siapkan, tidak kalah penting kita record barang-barang apa aja sih yang diganti, barang mana aja sih yang sudah expired. Nah, baru kita stop kembali di situ. Kemudian kita juga mencatat setiap biaya ya, kita merekod setiap biaya yang sudah dicaskan ke sumur, kayak casing masuk berapa join, kemudian bit yang dipakai running hours-nya berapa, itu kita semua yang mencatat. Dan terakhir tidak kalah penting adalah membantu company dan district superintendent dalam membuat DDR atau daily drilling report. Dalam hal ini kemarin menggunakan well view. Nah, di sini kita juga belajar seperti apa sih company man dalam membuat report gitu. Nah, disinilah nilai plusnya kita ikut membantu gitu. Karena semua pemakaian material itu adalah kita semua yang memiliki datanya. Itulah pentingnya tugas orang material. Kemudian ada itu adalah main jobnya. Untuk subnya bisa teman-teman baca ya, ada 7 item. Inti pentingnya adalah ya tadi yang saya jelaskan. Oke, kemudian ini ada beberapa dokumentasi ya, teman-teman bisa lihat. Jadi apa sih ini, bukan hal kecil ya, jadi sebagian kecil yang saya siapkan ketika sumur itu ingin melakukan pemboran. Jadi apa saja? Yang pertama, di bagian kiri atas teman-teman bisa lihat di situ ada itu palet, jadi material, karena ada banyak jenisnya, fraksil, kemudian ada beton, ada barit, semuanya kurang lebih kalau ngumpul itu kita ada sebanyak 150 sampai 200 palet. Makanya untuk penyimpanan materialnya harus rapi, termasuk kita yang mengkondisikan di sana. Begitu barang datang kita cek, begitu barang keluar kita punya record. Apapun semuanya tentang material kita record. Di situ harus penting, mempunyai peranan yang sangat besar ya, tanggung jawabnya saya kira. Kemudian ada juga di samping sebelah kanan itu casing ya, casing 1338, ada yang M80, ada yang K55 koneksi baterai, dan yang sampingnya ada 958, kemudian ada 7 inci, kemudian ada yang terakhir 4,5 B110, dan yang terakhirnya ini aksesoris casing ya, itu ada centralizer casing. Kurang lebih ini yang disiapkan, termasuk dengan seluruh service company ya. Dalam hal ini Sementer, kita tanya ke mereka gimana persiapan untuk proyek penyemanan 1338 casing, apakah mereka sudah siap. Itu kita yang menanyakan langsung ke para Sementer crew gitu. Nah, baru kita lakukan ini, karena company man itu pasti nanyanya ke kita gitu. Material man, Fakih, Michael, gimana untuk persiapan kita di 12/4 house section nanti, lumpur sudah siap? Oke Pak, dengan berapa PPG? Sekian Pak. Jadi harus memang pertanyaan dari company man itu ya lewat materialnya, asisten
bisa dibilang gitu. Nah, untuk di Pertamina sendiri, teman-teman semua, kalau di Pertamina ya, jadi materialmen itu setahun kemudian atau 2 tahun kemudian memang dipersiapkan untuk menjadi company man. Nah, itu ada program seperti itu di Pertamina. Nah, jadi sengaja ditempatkan di bagian material karena untuk mengenal dulu kebutuhan umur gitu. Nah, baru setelah tahun menjadi junior company man itu di Pertamina. Tapi di Medco sendiri jenjang karir biasanya dilempar kemana-mana ya seorang materialmen ini, karena Medco kan punya beberapa aset. Kalau misal di Indonesia ada Blok A Aceh, kemudian ada di Kalimantan, Tarakan, di Sulawesi, kemudian ada yang juga sama Pertamina yang kemarin sempat blow up itu, ada Medco yang di Banyuwangi kalau nggak salah itu. Kemudian yang terakhir adalah di Sumatera ini yang Rimau Aset sama yang di Southeast Sumatera. Nah, mungkin materialmen itu kedepannya akan sering dikirim ya, karena ketika sudah mahir di bidangnya dia akan menjadi konsultan. Istilahnya sumur mana aja sih yang mau saya selesai ini dari segi material, itulah konsultan. Jadi hampir sama kayak company man juga kan konsultan. Mungkin materialmen kalau memang dia sudah mahir, sudah ahli di bidangnya dalam hal ini material, dia akan menjadi seorang konsultan, gitu kan. Oke, selanjutnya kita akan bahas ya terkait dengan whole problem sedikit masalah yang kemarin hampir semua yang sudah kita bor itu ada beberapa problem garis besar ya, ada loss circulation dan sama pipe sticking. Tapi yang sering dijumpai di lapangan Medco Rimau itu adalah loss circulation. Jadi teman-teman paham terkait dengan arti loss circulation ini adalah masuknya lumpur yang ke dalam formasi, baik sebagian ataupun total loss ya, hilangnya lumpur. Nah, loss circulation ini ada dua. Sudah belajar, kita sama-sama belajar, mari mengingatkan ya, ada partial loss. Partial loss ini kita bisa tanggulangi dengan pre-treat LCM dan mixing LCM. LCM itu apa? LCM itu adalah loss circulation material. Jadi pre-treat LCM ini sebelum kita mixing LCL, pada saat mixing mat biasa untuk lumpur, jadi kita sudah memasukkan LCM ini dalam sistem lumpur yang akan kita buat. Jadi pada saat kita masuk ke zona-zona loss itu nggak terlalu parah lossnya gitu, karena sudah ada LCM yang masuk ke dalam sistem lumpur. Nah, di Medco seringnya menggunakan ini. Nah, ketika tidak menjumpai zona loss, padahal LCM sudah masuk ke dalam sistem lumpur, nah dia akan di overshaker, dibuang ke shaker gitu. Ya udah dibuang gitu aja karena nggak ada loss gitu. Nah, terakhir adalah ketika ada loss kita mixing LCM, kemudian kita spot. Di Medco sendiri partial lossnya banyaknya, belum pernah total loss. Total loss itu adanya di aset sebelahnya yang di daerah Lubuk sana. Kalau di Medco sendiri ada partial loss ya. Partial loss itu hampir 200 sampai 300 barrel per hour, itu bayangin. Kita kehilangan lumpur seperti itu. Kemarin sumur yang terakhir saya buat itu hampir 200 sampai 300 barrel per hour. Akhirnya kita mixing kan, spot LCM lagi, sangat repot menghadapi sumur. Kemudian ada total loss ya, masuknya lumpur total, dan ini diatasin dengan semen plak. Ya udah, kita semen aja itu semua, kita tutup. Teman-teman semua, panitia masih menangkap ya? Halo? Masih Kak. Ini saya minta izin dulu karena azan, kita break dulu sementara ya. Iya Kak. Kita break dulu sementara ya, karena azan ya. Nanti kita. Iya Kak. Oke, tunggu aja dulu ya. Oke Bang. Iya, kita break dulu sementara ya.
Bisa kita lanjut ya teman-teman semuanya. Baik bang. Ya bang. Normal lagi ya. Suara masih kedengar ya? Kadang. Masih bang, masih. Oke. Baik, kita lanjut ke materi. Nggak banyak kok. Mungkin itu satu slide lagi. Oke. Gimana teman-teman? Masih kelihatan nggak slide-nya ya? Masih bang. Masih deh. Ya. Oke, kita lanjut tadi. Udah sampai total loss ya. Jadi teman-teman, ini kita sharing sekali lagi ya, bukan apa-apa. Baik juga Agustina, terima kasih mengizinkan saya untuk sharing yang saya jumpai di lokasi sama mencoba untuk mensinkronisasikan materi dari kuliah ke dalam praktik kerja. Kemudian kita akan lanjut kembali terkait dengan simulation yang sering terjadi di Zoom Menko FB. Jadi teman-teman, penyebab utama di sana itu adalah ada yang paling kerasa penyebab low circulation di sana itu adalah unusable circulation atau formasi-formasi yang mempunyai porositas yang gede gitu. Memang penyebab utamanya di sini adalah salah satunya temperature tahan formation. Kemudian adalah di mana tekanan hidrostatik berupa bor itu lebih besar daripada tekanan formasi, sehingga
fluida pemboran itu masuk ke dalam formasi. Nah, untuk di Medco sendiri kita sering loss zone. Partial loss itu di Batu Raja limestone karena production zone kita itu di Telisa. Telisa ini adalah sandstone. Tapi kita jarang sekali menemui loss di sana. Karena yang sering loss adalah di top Batu Raja, top Telisa, kemudian di atas itu Batu Raja. Sebelum kita masuk Telisa, di Batu Raja sering kita ada loss circulation di sana, yaitu partial loss yang saya sebutkan tadi 200 sampai 300 barrel per hour. Alhamdulillah kita bisa melewati seperti itu. Kita support LCM hampir 4 sampai 5 kali, kemudian baru kita lanjut mengukur ke production zone kita. Kemudian ada pipe sticking. Kebetulan selama 6 sumur kemarin saya belum menjumpai masalah pipe sticking di sumur saya, tapi ini ada beberapa materi dasar yang saya tangkap pada saat kuliah dulu dan coba saya terapkan di kuliah di kerja. Ada 3 penyebab pipe sticking. Yang pertama ada differential pipe sticking, itu bisa mengapa pada partikel tebal sama lapisan yang poros tadi ya. Kemudian ada case seating ini akibat dari bootleg yang cukup besar sehingga pada saat kita cabut drill string itu kita terkendala di pipe stuck. Kemudian terakhir adalah mechanical sticking. 3 faktor mechanical itu adalah caving di sekitar lubang bor atau lubang bor. Kemudian ada faktor terlalu besar dan kita menarik kita saat posisi terkunci gitu, casing. Nah, saya kira itu terkait dengan problem yang sering terjadi banyak di Medco adalah loss circulation. Selanjutnya kita berbicara terkait dengan peluang ke depan. Sebenarnya peluang ke depan ini kita diskusi aja ya, karena ini menurut saya bahwa peluang itu tidak hanya pemerintah sendiri atau perusahaan sendiri yang menciptakan, tapi teman-teman harus punya self branding, daya jual apa sih yang bisa saya jual. Jadi sebenarnya peluang ini kita sendiri juga yang serta menciptakan. Dengan apa, teman-teman? Yang pertama ini dari saya sendiri, teman-teman harus banyak pengetahuan ya terkait dengan dasar berkegiatan teman-teman, basic teman-teman ingin terjun ke dunia gas. Jadi teman-teman harus banyak membaca, studies, terus sering discuss juga, sering sharing sama orang-orang ahli gitu, dalam hal ini yang mungkin kalau kampus dosen, sering-sering lah berbicara ilmiah, karena kita jarang sekali bisa berbicara ilmiah dan menemukan pandangan dengan masalah-masalah ilmiah. Saya kira itu penting, knowledge. Kemudian yang kedua adalah skills. You can joining because training, you can join certification atau ketiga training dan yang lainnya. Ya. Atau teman-teman bisa banyak tanya-tanya ke senior terkait dengan sertifikasi gitu ya. Dan tidak kalah penting yang terakhir adalah relationship. Nah, makanya ini saya tegaskan bahwa penting teman-teman berada di kampus tidak hanya belajar top gitu ya, tidak hanya belajar aja, tetapi harus perluas relasi dan koneksi. Dengan apa teman-teman bisa selalu memperbaiki hubungan dengan sesama teman, ikut organisasi, itu sangat penting karena melatih pola pikir teman-teman, terus menambah wawasan, skill dalam hal ini soft skill, kemampuan bicara. Tapi teman-teman nanti bakal banyak link ya, seperti ini aja teman-teman, alhamdulillah bisa sama saya, atau nanti di next section bisa memanggil pembicara lain ya, yang mungkin bahasanya lebih ke drilling problem atau lebih ke drilling spesifikasi. Pokoknya ke depan pasti Yakmi harus mendatangkan orang-orang yang luar biasa gitu, yang memang mahir di bidang ini. Oke, jelas. Saya teman-teman saya
Karena pada akhirnya dengan hati bisa membangun fokus supaya apa yang kita cita-citakan, sebenarnya kita hanya perlu berhenti membandingkan. Karena setiap kepala punya cara masing-masing untuk memenangkan pertandingan. Jadi spirit teman-teman semuanya, bahwa rezeki sudah ada yang mengatur itu semenjak teman-teman dari kandungan 4 bulan pun sebenarnya sudah ditetapkan, tapi Allah mengharuskan kita, Allah ikhtiar agar apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan takdir kita. The last I say, kalau bisa di dunia drilling gambarannya seperti ini. Kebetulan picture yang saya ambil ini pada saat kemarin sebelum rig di standby kan di drilling yard ya. Jadi kita udah mau ring, kemudian ada keputusan dari Jakarta bahwa rig suruh standby dari price yang drop ini. Nah ini teman-teman, gambaran kerja di drilling itu benar-benar saya kira kita berbicara baik dulu ya, agar teman-teman lebih kuat mental. Bener gak sih saya akan bekerja di dunia yang benar-benar under pressure sekali gitu. Karena di sini teman-teman dituntut untuk berpikir cepat, teman-teman dituntut untuk beradaptasi dengan cepat. Karena kita kehujanan teman-teman, ngebor itu kan 24 jam. Jadi kalau kita panas ya benar-benar kepanasan. Jadi orang drilling kalau putih kayaknya bukan orang drilling ya. Jadi ya itulah gambaran dunia drilling. Kita dihadapkan dengan segala sesuatu yang dikejar, segala sesuatu yang urgent, dan memaksa pikiran kita untuk berpikir cepat dan menentukan sesuatu yang cepat. Itulah yang pada saat saya dulu waktu kuliah diajarkan untuk selalu berpikir cepat, mengambil keputusan dengan cepat, berpikir cepat. Itulah yang dosen saya dulu ajarkan. Jadi kemarin kenyataannya di lapangan bahwa kita sudah termasuk ke dalam decision maker. Di sana harus benar-benar cepat mengambil keputusan dan keputusan dengan cepat. Gitu. Itulah dunia drilling teman-teman, sangat ya ngerasain banget kerjaan pressure ya. Kalau dimarahin, omongan kasar, tadi di Sumatera itu ya sehari-hari, tapi nggak usah dilatih karena pada dasarnya kita ingin mensukseskan pengeluaran. Dan termasuk andil teman-teman di sini, saya katakan ikhlas buat teman-teman yang hadir dalam acara sharing session ini, karena teman-teman sudah turut serta ya dalam mengasah kemampuan gitu, serta menambah ilmu pengetahuan. Dan kerenlah kalian bisa begitu peduli dengan energi yang selalu menjadi primadona ini di kemudian hari. Baik, sahabat Yatmi, Pak Win, kemudian Ibu Agustina, dosen saya tercinta, terima kasih atas ilmu Pak Bu yang sudah diajarkan dulu pada saat kuliah. Dan alhamdulillah saya sangat kerasa yang di lokasi itu, karena ilmu dasar itu penting ditambah dengan saya akan berusaha terus mencintai dalam bidang yang sudah saya fokuskan. Terima kasih Pak Win, Ibu Agustina, serta Pak Yatmi yang sudah memberikan kesempatan saya untuk share cerita. Terima kasih untuk para teman dari luar kampus ya yang sudah join. Dan berarti ya buat teman-teman semua, terima kasih. Sekian dari saya mohon maaf apabila penyampaian kurang jelas, dan mudah-mudahan kita sama-sama ke depan untuk bisa selalu berjuang demi ketahanan nasional. Terima kasih, saya Pak Hidayat Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada MC telah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin sekalian, sebelum menutup acara sharing session kita pada hari ini,
Marilah kita berdoa, semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah penyakit yang sedang mewabah ini, dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat dan menjadi ladang ibadah kita bersama. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu, karena atas limpahan rahmat-Mu lah kami dapat melaksanakan acara sharing session pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara yang kami laksanakan pada hari ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat dan menjadi ladang ibadah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, tuntunlah kami, berikan kami kekuatan dan kesabaran dalam menuntutnya. Ya Allah yang Maha Pelindung, lindungilah kami, keluarga kami, dan saudara-saudara kami. Berikan mereka kesehatan dan ampunilah segala dosa kami dan berkahilah hidup kami ya Allah. Allahumma inni as'aluka afiyatan fid dunya wal akhirah. Allahumma as'aluka afwal fid dunya wa ahli wa mali. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa yang dipanjatkan. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Hadirin sekalian, akhirnya kita sampai di penghujung acara, yakni penutup. Apabila dalam membawakan acara ini, saya membuat kesalahan dalam penyampaian kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.